Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Diana Armida Sliva, NIM 18101179. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengertian dari e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. E-commerce ini dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, dan shopping cart, EDA, file transfer protokol, dan layanan web. Semua hal itu termasuk transisi bisnis ke bisnis dan pemasaran menggunakan email dengan iklan yang tidak diinginkan, biasanya dianggap spam. Email-email ini dikirim kepada konsumen dan prospek bisnis, sama halnya dengan mengirimkan e-newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan. Jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B, business to customer B2C, customer to customer C2C, customer to business C2B, business to administration B2A, dan masih ada lagi jenis-jenis e-commerce lainnya. Di sini saya akan membahas lebih terperinci tentang business to customer atau B2C. Website e-commerce B2C adalah kebalikan dari B2B. Jika B2B melakukan transaksi terhadap perusahaan-perusahaan, website ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen, perorangan, atau grup, dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Contohnya adalah bineka.com dan lazada.co.id. Direct business adanya interaksi pelaku antara produsen atau supplier atau distributor dengan konsumen secara langsung, yaitu lewat internet atau interaksi dari pelaku bisnis dengan customernya itu dilakukan secara langsung menggunakan internet itu sebagai media perantaranya. Dan di sini tidak ada kontrak dalam waktu tertentu antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada pemutusan kontrak. Terus di sini konsep dari B2C. Aspek utama dari B2C terdiri dari A. Pola dasarnya adalah satu kali kerjasama dengan fokus transaksi tunggal. Nah, di sini tuh transaksi tunggal, maksudnya para pelaku bisnis tersebut tidak menggandakan transaksinya. Nah, terus transaksi tersebut harus dieksekusi selayaknya mitra bisnis yang belum pernah menjalin kerjasama sebelumnya dan tidak akan datang lagi di kemudian hari. Terus, kedua mitra bisnis ini harus mencari tahu apakah suatu transaksi akan dilakukan dengan negosiasi. Kedua mitra bisnis ini harus melihat bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari transaksi yang akan dilakukan atau win-win situation. Nah, harganya itu dialokasikan untuk setiap transaksi secara spesifik. Nah, di sini itu harga biasanya ditentukan oleh para produsen atau para distributor kepada konsumennya. Contohnya saja itu sebuah toko online. Jika ada para customer yang mau memesan barang di toko online tersebut, nah, dari pihak tokonya itu telah mencantumkan harga dari barang tersebut. Ketika kita mengklik untuk membeli barang tersebut, berarti kita menyatakan setuju dengan pemilihan barang tersebut. Di situ juga telah tertera ongkos kirimnya berapa, terus harga barangnya berapa dijadikan satu. Nah, metode pembayaran tuh di sini
Kalau di aplikasi online tersebut biasanya itu ada yang melalui via transfer bank, atau sekarang itu yang lebih viralnya lagi itu ya COD atau cash on delivery. Nah, para customer di sini tidak harus membayar barang langsungnya kepada si distributor barang tersebut, melainkan dia membayar barangnya itu melalui si pengantar barangnya dia. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Selamat pagi.